Binbas TV, mendidik Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan dari kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah, yakni kitab syarahan Syekh Labib Hafizahullahu Ta'ala, yang akan dibahas oleh Al-Ustadz Muhammad Syafi'i Hafizahullahu Ta'ala. Semoga dengan kita mempelajari kitab ini, maka akan bertambahnya ilmu kita di hari kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka untuk mempersingkat waktu, marilah kita panggilkan, yakni Al-Ustadz Muhammad Syafi'i. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahayakumullah jami'an ayyuhal ikhwah. Hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran qaidah fiqhiyah, dan sekarang kita akan bahas tentang al-qaidah as-saminatu wal 20, kaidah yang ke-28. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad juga. Ini adalah kaidah. Ketika misalnya kita berijtihad, maka ijtihad yang pertama tidak bisa ketika misalnya kita berijtihad untuk kedua kalinya, ijtihad kedua itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Makna qaidah, makna dari qaidah ini adalah al-ijtihadu masdar ijtihad. Ijtihad adalah masdar dari kata fi'il ijtihada, bersungguh-sungguh secara bahasa artinya. Idza badala was'ahu wa taqatahu fi talabi amrin ma. Secara bahasa ijtihad adalah apabila memberikan atau mengeluarkan, mengorbankan was'ahu, kemampuannya, wa taqatahu, dan kekuatannya, fi talabi amrin ma, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ketika seorang sudah mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu, maka itu namanya ijtihad. Untuk lebih ringkasnya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Wa 'indal usuliyyin, adapun makna dari ijtihad menurut para ahli usul fikih, yaitu istifraghu al-faqihi al-was'a li tahsili dhannin bi hukmin. Istifrag itu pengerahan atau mengeluarkan kemampuan al-faqih, seorang faqih. Jadi seorang faqih, seorang ahli fikih mengeluarkan kemampuannya li tahsili, untuk mendapatkan dhannin bi hukmin, untuk mendapatkan atau untuk menetapkan satu hukum dengan dhon. Jadi bukan karena keyakinan, berdasarkan dhon, berdasarkan prasangka. Maksudnya prasangka di sini adalah prasangka para ahli ilmu. Jadi bukan persangkaan yang orang-orang biasa. Maksudnya dhon di sini adalah mendekati ilmu, jadi mendekati yakin gitu. Wa naqdu lughatan, adapun naqdu secara bahasa adalah masdar naqada, masdar dari kalimat atau kata naqada, wa huwa diddul ibram.
yaitu lawan dari kata ibram. Ibram artinya adalah mengikat. Tapi kalau naqadha artinya melepas. Melepas. Misalnya. Wa ma'na al-qa'idah, adapun makna dari kaidah ini, annal faqiha idza badala juhdahu, bahwa seorang faqih, seorang ahli faqih, ahli fikih, idza badala juhdahu, apabila dia mengerahkan kekuatannya atau kemampuannya lidarkil ahkami syar'iyyah, untuk mengetahui hukum syar'i, bi tariqil istinbat, dengan cara beristimbat, artinya dengan cara mengeluarkan hukum. Wa nafuda ijtihaduhu, dan hasil ijtihadnya itu dilaksanakan. Fa innahu la yunqadu bi ijtihadin lahiq, maka ijtihad ketika sudah dilaksanakan, maka ijtihad yang pertama tadi tidak boleh dibatalkan. La yunqadu, tidak boleh dibatalkan atau di cancel atau dirusak atau dihapus bijtihadin lahik, dengan ijtihad berikutnya. Misalnya ada seorang ahli fikih, yang seorang ulama, dia sudah berijtihad hari ini misalnya tentang hukum, misalnya hukum misalnya jual beli online misalnya hari ini dibilangnya haram, kemudian tahun depan dibilangnya beda lagi, maka ijtihad yang kedua itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Qala al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala, Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, makna qaulihim, makna dari perkataan mereka, yaitu perkataan para ulama di sini, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, maksudnya adalah perkataan ini, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad juga, ay fil madi walakin yughayyirul hukma fil mustaqbal. Jadi ijtihad yang sudah berlaku di misalnya di tahun ini itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang misalnya tahun depan. Walakin, akan tetapi, yughayyirul hukma, akan tetapi mengubah hukum fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Lintifa'i tarjihi al-an. Kenapa? Karena tidak ada yang paling kuat. Misalnya tahun kemarin ada ijtihad seorang ulama, kemudian hari ini juga dia berijtihad. Namun tidak ada bagi kita tidak jelas bagi kita mana ijtihad yang kedua ini yang paling kuat. Walihada yu'malu bil ijtihad tsani. Oleh karena itu, maka ijtihadnya yang kedua, misalnya tahun kemarin dia berijtihad beda, sekarang berijtihadnya beda lagi, maka yu'malu bil ijtihad tsani, maka ijtihad yang kedua itu tetap diamalkan. Fil qiblati wala yunqadu ma mada. Jadi maksud di sini adalah misalnya Umar berijtihad, misalnya Umar lagi di lagi di hutan. Nah, dia fil ghabah misalnya, atau fil bahar, di tengah laut misalnya, atau di hutan lah. Dia tidak tahu mana arah kiblat gitu. Mungkin lagi mendung, nggak kelihatan matahari. Akhirnya ketika sholat duhur dia berijtihad. Dia mengarah misalnya anggaplah ini adalah hutan. Ini adalah hutan. Umar di dalam hutan, kemudian dia berijtihad arah kiblat ke sini, maka dia arah salat ke sini. Ini yang pertama. Berijtihad karena dia tidak bisa membedakan mana kiblat yang sebenarnya. Matahari nggak kelihatan, tanda-tanda nggak kelihatan, kompas tidak ada, dan seterusnya. Salat duhur dia menghadap ke sini. Kemudian salat asar dia menghadap ke sini misalnya. Nah, apakah salat duhur yang menghadap ke sini itu wajib diulanginya?
Hah? Atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini hasil ijtihad, ini juga hasil ijtihad. Paham ya? Paham maksudnya? Jadi ketika dia sholat zuhur, dia berijtihad, dia tidak tahu persis di mana arah kiblatnya. Akhirnya dia berijtihad, dia mungkin ya ketika sholat zuhur dia kayaknya kiblat di sana misalnya. Namun ketika sholat asar dia berubah pikiran lagi. Dia berpikir sepertinya kiblat di sana misalnya. Nah, maka dia tidak wajib mengulangi sholat zuhurnya. Kenapa? Karena keduanya hasil ijtihad. Nah, kapan dia wajib mengulangi sholatnya? Kapan? Ketika di mana? Pelajaran kaidah sebelumnya apa? Enggak merujukan. Al-dhannu in bana khatahu asqiti. Apa artinya? Al-dhannu, dia kan berijtihad itu kan pakai dhon, pakai prasangkaan. Dia mengira, dia berprasangka bahwa kiblat di sana. Kemudian salat asar, salat zuhur ke sana. Kemudian dia berdhon lagi salat asar ke sana. Al-dhannu in bana khatahu asqiti. Itu di dalam mandhumahnya. Tapi di buku ini di syarahnya apa? Kaidahnya? Al-dhannu idza tabayyana khata'uhu apa? Kaidah yang keberapa itu? La ibrata bidh-dhanni in bana khata'uhu. Tidak dianggap prasangkaan apabila jelas salahnya. Jadi kalau misalnya terbukti ternyata misalnya dia sholat zuhur ke arah sana dengan dhon, dengan ijtihad, kemudian sholat asar ke sana misalnya. Ternyata ada temannya datang bawa kompas misalnya. Bawa kompas. Kemudian mereka lihat ternyata arah kiblat di sana misalnya. Berarti dia wajib mengulangi sholat apa? Sholat yang mana? Sholat zuhur. Atau misalnya temannya ternyata kiblatnya arah ke sana, maka dia wajib mengulangi sholat apa? Asar. Karena jelas salahnya gitu. Paham ya? Oke. Dalil dari kaidah ini adalah al-ijma'u 'ala al-'amal bi matmumil qaidah. Ijma' para ulama mengamalkan apa yang terkandung di dalam kaidah ini. Qala As-Suyuti rahimahullah taala al-aslu fi dzalika ijma'us sahabah. Jadi hukum dalil dari kaidah ini al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihapus dengan ijtihad. Yaitu dalilnya adalah apa? Ijma'us sahabah radhiyallahu anhum. Para sahabat berijma', sepakat. Naqalahu Ibnu Sibagh. Ini dinukil oleh Ibnu Sibagh. Jadi ada satu kisah yang kenapa kaidah ini adalah ijma' para sahabat, yaitu suatu ketika ada namanya kasus Himariyah atau kasus Hajariyah. Jadi di masa Khalifah Umar bin Khattab itu pernah ada satu keluarga mendatangi Umar mengadukan tentang warisan. Jadi ada seorang istri meninggal, kemudian ada seorang istri meninggal, zaujah, kemudian meninggalkan zauj, kemudian kemudian ikhwah li kemudian ikhwah asyiqa. Asyiqa apa arti asyiqa? Kandung. Jadi mereka ini datang mengadu ke Umar, tolong bagikan warisan kami, ya gitu.
Kira-kira gitulah. Ada seorang istri meninggal, kemudian dia meninggalkan suami, kemudian kemudian ibunya, kemudian kemudian saudara seibu, kemudian saudara kandung. Nah, Umar memutuskan bahwa suaminya mendapat setengah, kemudian ibunya mendapat seperenam, kemudian saudara seibunya mendapat sepertiga. Kemudian ikhwah asyiqa mendapat berapa? Asabah. Coba hitung dulu berapa yang dapat mereka ini. Berapa dapatnya? Setengah tambah seperenam tambah sepertiga. Ada yang ahli? Nggak ada. Jadi nggak ada. Mereka nggak dapat apa-apa. Asabah. Nggak ada sisanya. Habis sudah, ya kan? Jadi ini 50. Misalnya anggap 100, misalnya 100 juta. Dapat 50 juta. Yang ini dapat berapa? Hah? 16 juta, 16 jutaan lebih. Ini dapat berapa? 33-an juta lebih. Jadi sisanya itu kira-kira mungkin totalnya itu 99, sekian. Artinya hampir habis. Nah, jadi asabah ini mungkin dapat 10 ribuan lah mungkin. Wallah alam. Anda nggak tahu pasti angka berapa. Oke, ini kasus pertama tahun ini misalnya, anggap tahun ini. Tahun kedua ada lagi ke orang-orang, beda lagi orangnya. Ini misalnya anggaplah keluarga yang pertama, ini beda orangnya ya. Anggaplah keluarga Hamzah misalnya. Kemudian tahun berikutnya datang lagi, ada namanya keluarga B maksudnya. Sama kasusnya, mereka mengadukan ke Umar untuk dibagikan warisan. Yang meninggal itu ya sama, istri yang meninggal, kemudian meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu, saudara seibu, kemudian saudara kandung. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misalnya kasus sama seperti ini, zautnya dibagi Umar setengah, kemudian ibunya seperenam, kemudian ikhwah lium sepertiga, kemudian ikhwah asyiqa asabah nggak dapat. Jadi masalah mereka ini protes. Nah, kalau mereka ini yang tahun sebelumnya mereka diam aja nggak masalah gitu, no problem gitu, ya, nggak apa-apa kalau nggak dapat, karena mereka karena mereka ikut patuh aja gitu dengan ijtihad Umar ini. Kemudian tahun berikutnya ada keluarga lain datang ya kasusnya sama, namun yang jadi masalah mereka ini protes gitu, nggak terima gitu, nggak terima. Jadi kan ini kan adalah hasil ijtihad Umar, kenapa bisa seperti ini keputusannya. Kemudian mereka ini protes, masa yang saudara seibu dapat sepertiga, sementara kami saudara seayah dan seibu nggak dapat gitu, kan nggak terima mereka gitu. Kan yang seharusnya kami yang lebih utama gitu, karena kami hubungannya lebih dekat gitu. Jadi akhirnya mereka bilang, ij'al abana hajaran atau himaran, kata mereka. Jadi kalau begitu anggap saja bapak kami itu adalah batu atau keledai, kata mereka. Jadi kalau seandainya dianggap misalnya bapak mereka batu atau himar atau keledai, berarti mereka jadi apa? Gabung di sini ya kan? Ya, gabung di sini mereka. Seperti itu. Ya kan? Kalau seandainya bapak mereka adalah batu. Iya kan? Berarti mereka jadinya ikhwah lium semuanya. Berarti mereka gabung. Akhirnya mereka dapat. Jadi sepertiga tadi kan, misalnya dapatnya berapa, kalau seandainya hartanya 100 juta, misalnya dapatnya 33 juta, bagi-bagi kan lumayan kan, daripada nggak dapat sama sekali. Nah, ternyata Umar tuh sepakat gitu. Oh ya nggak masalah gitu. Umar
Umar puas dengan itu. Ini kan hasil ijtihad juga ya. Akhirnya Umar memutuskan mereka ini adalah gabung di sini gitu. Bapak mereka dianggap batu gitu atau himar. Seperti itu. Nah, kemudian para sahabat waktu itu protes gitu. Wahai Khalifah, wahai Umar, kenapa tahun sebelumnya kamu putuskan beda, sekarang beda lagi gitu. Nah, kemudian Umar mengatakan, kalau tahun kemarin adalah ijtihad dan tahun ini juga ijtihad. Seperti itu. Nah, jadi ijtihad yang kedua ini tidak bisa dibatalkan lagi. Tidak bisa membatalkan ijtihad sebelumnya. Seperti itu. Sama-sama hasil ijtihad gitu. Nah, ini adalah latar belakang kenapa ada kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Paham sampai di sini ya? Oke, min tatbiqatul qaidah, di antara contoh-contoh dari kaidah ini, yang pertama, law ishtabaha ala syakhsin ma'un tahirun binajisin atau binajasin. Jadi seandainya ada seorang bingung apakah air yang misalnya pengen dipakai untuk wudhu itu adalah air suci atau air najis gitu. Istilahnya dia tidak bisa membedakan air ini air suci atau air najis. Yushtabaha, hampir sama, mirip gitu. Tidak bisa dibedain ini air najis atau air suci. Kemudian dia fajtahada, kemudian dia berijtihad, wa tatahhar, kemudian dia berwudu. Bima dhanna taharatahu. Nah, karena dia mengira, berprasangka bahwa air tersebut adalah apa? Suci, bersih. Kemudian summa arada, kemudian dia ingin bersuci lagi untuk kedua kalinya misalnya. Dia sudah berwudu, sudah selesai wudu yang pertama. Kemudian misalnya dia udah sholat, kemudian dia berwudu lagi. Dia pengen berwudu lagi, berwudu lagi atau bersuci lagi. Wa taghayyara ijtihaduhu. Namun yang jadi masalah adalah ijtihadnya beda, berubah. Nah, sebelum dia mengira air itu adalah, dia misalnya punya air 1 ember banyak, tapi dia tidak yakin kalau air itu bersih. Akhirnya dia berijtihad, ini airnya kayaknya bersih. Maka dia berwudu. Ini yang pertama. Kemudian dia sholat, kemudian setelah sholat dia pengen sholat lagi. Misalnya sholat asar, dia pengen wudu lagi. Namun yang jadi masalah, dia berijtihad bahwa air itu tidak bersih. Air itu adalah air kotor, najis. Wa taghayyara ijtihaduhu lam yu'mal bi dhannihi atsani. Maka ijtihad yang pertama itu tidak dilakukan. Kenapa? Li'alla yantaqid ijtihadun bi ijtihadin. Maka ijtihad yang kedua itu tidak diamalkan. Kenapa? Kalau seandainya dia mengamalkannya, berarti dia secara otomatis membatalkan ijtihad yang pertama. Paham nggak ini? Ya? Anggaplah misalnya takdir, pengen wudu, ada airnya misalnya satu bak misalnya, dia tidak tahu status airnya benar-benar bersih atau tidak, atau memang ada najis gitu. Akhirnya dia berijtihad, dia wudu. Yang pertama dia wudu, tawaddoa, karena dia berijtihad bahwa air yang pertama adalah bahwa air ini adalah suci. Kemudian setelah dia sholat, kemudian untuk sholat berikutnya dia berijtihad lagi, berubah ijtihadnya. Dia menganggap ini adalah apa? Najis. Kalau yang pertama tadi tahir. Kemudian yang kedua dia najis. Nah, kenapa ijtihad yang kedua ini tidak boleh diamalkan? Karena kalau seandainya diamalkan, otomatis ini membatalkan yang pertama. Paham nggak? Nah,
Karena bertentangan dia, karena bertentangan. Kemudian contoh yang kedua, law shalla syakhsun ba'da al-ijtihad fil qiblah ila jihah, ini sudah kita jelaskan tadi sebenarnya. Seandainya ada orang salat setelah dia berijtihad, dia tidak tahu, misalnya dia di hutan atau di laut, dia tidak tahu mana arah kiblat. Kemudian dia salat mengarah satu arah, misalnya satu arah. Tsumma taghayyara ijtihaduhu. Kemudian ijtihad yang kedua dia berubah. Sawa'un ba'da sholati aw fiha. Baik itu dia ketika misalnya setelah sholat berubah pikirannya, atau ketika sholat itu. Misalnya dia sudah sholat, ketika sholat dia berijtihad arahnya ke sana. Nah ketika sholat, pikirannya berubah gitu. Sepertinya arah kiblat ke sana misalnya gitu. Fasalla ila jihatin ukhra. Kemudian dia sholat ke arah yang lain. Fala yaqdi ma fa'alahu bil ijtihadil awal. Maka dia tidak mengqadha apa yang dilakukannya di pertama. Misalnya dia salat arah ke sana satu rakaat, kemudian rakaat yang kedua dia berubah arah kiblatnya. Maka dia tidak perlu mengqadha rakaat yang pertama tadi. Kenapa? Karena di rakaat yang kedua itu dibangun di atas ijtihad. Hatta law shalla arba'a raka'atin li arba'ati jihatin. Meskipun misalnya dia salat misalnya yang rakaat pertama arah sana, kemudian rakaat kedua sana, rakaat ketiga ke sana, rakaat keempat ke sana, muter sampai muter-muter. Karena semuanya hasil ijtihad. Jadi ijtihad yang berikutnya itu tidak bisa membatalkan atau menghapuskan ijtihad yang sebelumnya. Fala qada'a di anna al-ijtihada la yunqadu bil ijtihad, karena ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Yang ketiga, contoh ketiga, law hakama qadin, seandainya ada seorang qadi memutuskan satu hukum bi'adami iqamatil had fi syurbin nabidi au aksihi. Jadi seandainya ada seorang qadi memutuskan satu hukum tidak dihukum had atau tidak dihukum had orang yang minum nabid. Nabid apa kemarin artinya? Khamar dari selain anggur. Atau sebaliknya, atau dia misalnya memutuskan untuk hukum hukum di syurbul khamar, itu 40 kali cambuk. Lam yunqadu hukmuhu, maka tidak boleh dibatalkan hukumnya. Li'anna al-ijtihada la yunqadu bimithlihi. Paham enggak ini? Jadi misalnya ada seorang misalnya qadinya misalnya bermadzhab Hanafi misalnya. Misalnya ada orang minum khamar yang sedikit yang tidak memabukkan, qadi ini memutuskan di dalam mazhab Hanafi adamu iqamah al-had. Nah, karena ini adalah hasil ijtihad qadinya. Kemudian orang yang minum khamar itu pergi ke qadi berikutnya. Nah, misalnya qadi Syafi'i. Nah, kemudian menurut qadi ini orang yang minum khamar walaupun sedikit itu kasusnya adalah syurbul khamr al-qalil. Ya, tetap di iqamah. Yuqamul had. Nah, ini kan sama-sama hasil ijtihad para qadi tadi. Jadi kalau qadi Hanafi mengatakan
tidak ada hukuman had kalau khamar yang sedikit. Tapi kalau apa namanya? Madzhab Syafi'i tetap dihukum had. Kalau misalnya dia takdir, misalnya anggaplah dia pergi ke sini, maka dia tidak dihukum. Nah, ketika dia pergi ke misalnya pindah daerah, dia minum khamar yang sedikit tadi, maka kasus yang sama tadi, maka ketika dia sudah diputuskan bahwa dia tidak boleh dihukum had, maka ketika dia pergi ke Qadhi Syafi'i, tidak boleh dilaksanakan ini tadi. Kenapa? Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Karena sama-sama hasil ijtihad gitu. Atau sebaliknya, misalnya ketika dia sudah diputuskan, sudah ditetapkan, dia misalnya qadhi yang pertama adalah Qadhi Syafi'i. Sudah diputuskan bahwa dia dihukum 40 kali cambuk misalnya. Namun dia pergi ke Qadhi Hanafi. Nah, misalnya, kalau menurut Qadhi Hanafi, dia tidak dicambuk, tidak dihukum. Namun ketika sudah ijtihad yang pertama tadi memutuskan bahwa Qadhi yang pertama memutuskan dia dicambuk, maka tetap dicambuk. Kenapa? Alasannya apa? Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Paham ya? Oke, contoh berikutnya. Lau syahida fasiqun 'inda al-qadi faradda syahadatahu li fisqihi wa nafuda hukm al-qadi. Seandainya ada seorang fasik menjadi saksi di hadapan qadhi, faradda syahadatahu, kemudian qadhi tersebut menolak kesaksiannya li fisqihi, karena dia fasik, wa nafuda hukmul qadhi, dan hukum qadhi dilaksanakan. Tsumma tabal fasik, kemudian orang fasik yang tadi itu bertaubat, wa a'ada tilka syahadah, kemudian mengulangi lagi menjadi saksi, lam tuqbal syahadatuhu fi tilkal qadiyah, maka persaksiannya tidak diterima pada masalah yang sama. Li'anna al-hukma biha ba'da taubati ijtihadun yanqudul ijtihad as-sabiq. Kenapa? Alasan adalah karena hukum setelah taubat adalah ijtihad yanqudul ijtihad as-sabiq. Nah, jadi kalau misalnya ada orang misalnya jadi saksi, ternyata dia seorang fasik, misalnya ada syahid, misalnya ada kasus, misalnya kasus perjinan atau kasus apa saja, kemudian ada datang saksi, dia katanya melihat kejadian ini terjadi, benar-benar terjadi. Namun karena dia fasik, akhirnya qadhi tidak menerima saksinya. Nah, tidak menerima saksinya. Namun setelah misalnya sebulan atau beberapa bulan dia taubat, akhirnya dia datang lagi ke qadhi tadi. Dia taba tadi. Maka misalnya ada kasus misalnya zina, kasusnya adalah zina. Pengen diputuskan qadhi, saksi tadi adalah seorang fasik, karena saksinya fasik maka zinanya tidak bisa ditegakkan hukum hadnya. Kenapa? Saksinya apa? Fasik. Nah, kemudian setelah saksi tadi bertobat, saksi tadi bertobat, walaupun dia fasik dia bertobat, kemudian dia datang lagi pengen menjadi saksi kasus ini tadi, maka persaksiannya tidak diterima meskipun dia bertobat. Kenapa? Karena ini keputusan yang sudah terjadi tadi, yang sudah tidak ditetapkan hukumnya, maka akan membatalkan keputusan sebelumnya gitu. Iya kan? Artinya kalau seandainya sudah hasil ijtihad qadhinya kasus ini tidak dihukum, maka kalau seandainya dia datang lagi pengen jadi saksi walaupun dia sudah taubat, maka secara otomatis ini ijtihad ini berubah. Ini kan ijtihad, ya kan? Qadhinya sudah berijtihad, saksinya tidak diterima, maka hukumnya tidak ditegakkan.
Itu kan hasil ijtihad qadinya. Nah, kalau seandainya dia sudah bertobat, datang lagi, otomatis harus ijtihadnya berubah, ya kan? Nah, ijtihad lagi dia, ini ijtihad yang kedua berarti. Maka ini tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Paham ya? Kemudian tanbih. Yunqadu hukmul qadi idza khalafa ayatan qat'iyyatan dalalah. Jadi ini adalah satu peringatan, keputusan seorang qadi dibatalkan idza khalafa, apabila menyelisihi ayat qat'iyyatad dalalah, ayat yang qat'i, yang jelas, au haditsan qat'iyyal thubuti wad dalalah, atau hadis yang jelas sahihnya, kesahihannya, wad dalalah, dan dalilnya, pendalilannya. Au ijma'an qat'iyyan, atau keputusan qadi itu menyelisihi ijma' yang sudah disepakati, yang sudah jelas. Au qiyasan jaliyan, atau qiyas yang jali, bukan qiyas khafi. Wa qad nadhama dzalika ba'dul malikiyah. Para Imam Malikiyah mengatakan, idza qada hakimun yawman bi arba'ati fal hukmu muntaqidun min ba'di idrami khilafi nassin wa ijma'i wa qa'idatin thumma qiyasun jaliduna ibhamin. Apabila seorang hakim membuat satu keputusan satu hari bi arba'atin, dengan 4, fal hukmu muntaqidun, maka hukumnya batal, min ba'di ibrami, setelah diputuskan, khilafin nas, yaitu hukum tadi dengan 4 perkara bisa dibatalkan. Yang pertama, khilafun nas, menyelisihi nas, wa ijma'i, atau menyelisihi ijma', wa qa'idah, atau menyelisihi qa'idah, summa qiyasun jali, atau menyelisihi qiyas yang jelas. Kemudian kita akan bahas kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang ke at-tasi'ah wal 'ishrun, ke-29. At-tasarrufu 'anil ghairi manutun bil maslahah. At-tasarrufu 'anil ghairi manutun bil maslahati lahu. Apa maksudnya? At-tasarruf, berbuat, melakukan atau bertindak terhadap barang orang lain, manutun bil maslahati lahu, bertindak terhadap barang orang lain itu manutun, tergantung kemaslahatan orangnya, pemiliknya. Jadi ketika misalnya antum dijadikan wakil atau dijadikan sebagai penitip, sebagai penjamin atau titipan, tentu penitip barang, maka antum tidak boleh bertindak semena-mena gitu, tidak boleh terserah berbuat apa saja terhadap barang yang dititipi, atau misalnya barang jualan dititipkan ke antum, tidak boleh seperti itu. Jadi antum harus benar-benar menjaga mana yang terbaik untuk pemiliknya. Misalnya haki dititipin oleh Arif untuk jual barang misalnya, maka haki harus benar-benar memperhatikan mana yang terbaik untuk Arif. Jadi tidak boleh dia menjual seenaknya, misalnya yang penting cepat laku, misalnya modalnya 1 juta dijualnya 500.000, bangkrut nanti Afifnya misalnya. Dia harus benar-benar memperhatikan mana yang terbaik. Jadi kalau misalnya yang terbaik, misalnya keuntungannya misalnya 2 kali lipat, kan lebih bagus, maka dia harus perhatikan itu. Makna al-qa'idah, makna dari qa'idah ini adalah anna syakhsa idza kana yatasarrafu 'an ghairihi imma biniyabatin, bahwa seseorang apabila bertindak terhadap orang lain, terhadap barang orang lain,
imma biniyabatin, baik itu dengan cara sebagai perwakilan yang dijadikan wakil, au wasiyatan, au wisayatan, atau sebagai wisayah, wasiat, au wilayah, atau sebagai wali, fa innahu yajibu alaihi mura'atun maslahatu man yatasarrafu anhu. Maka dia wajib memperhatikan kebaikan man yatasarrafu an, kebaikan orang yang memiliki barang itu. Wala yaf'al ma qad ya'udu alaihi bid-darar, dan dia tidak boleh melakukan apa saja yang merugikan atau membahayakan pemiliknya. Dalil dari kaidah ini, qauluhu ta'ala, janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi harus dengan cara yang terbaik. Sisi pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala mana'a min at-tasarrufi bimalil yatim, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk bertindak terhadap harta anak yatim illa bil ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik, wal aslah, dan lebih baik, alladhi ya'udu alaihi bin naf'i, yang dimana manfaatnya itu kembali ke pemiliknya, ke anak yatim tersebut. Wa mislu dzalika kullu tasarrufin fi malil ghairi aw huquqihi jadi dikiaskan dengan harta anak yatim itu semua harta siapa saja, harta siapapun itu atau hak siapapun itu harus diperhatikan mana yang lebih baik untuknya, mana yang terbaik untuknya. Jadi ketika misalnya kita punya ponakan, kemudian orang tuanya meninggal, maka hartanya, warisannya kita yang memegang gitu. Namun kita tidak bisa membelikan atau mengeluarkan uang tersebut tanpa memperhatikan kebaikan untuk anak yatim tersebut. Min tatbiqatil qaidah, di antara contoh praktis dari kaidah ini adalah yang pertama, la yajuzu li waliyil amri an yunassiba imaman fasiqan yusalli bin nas. Tidak boleh bagi seorang waliul amr, pemimpin, an yunassib, untuk menjadikan imaman fasiqan yusalli bin nas, menjadikan seseorang fasik menjadi imam untuk sholat berjamaah bersama orang. Jadi tidak boleh bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin itu menjadikan orang fasik sebagai imam rotib namanya. Jadi mungkin ini lebih tepatnya di negara-negara luar, negara Saudi, Yaman, dan seterusnya. Wa in kanat as-salatu khalfahu sahihatan ma'al qarahah. Nah, meskipun misalnya salat di belakang orang fasik itu adalah sah, tapi makruh hukumnya. Salatnya sah tapi makruh. Kenapa? Li'annahu ma'murun bimura'ati maslahatir ra'iyyah. Kenapa tidak boleh tadi seorang pemimpin menjadikan orang fasik sebagai imam di masjid? Karena dia harus memperhatikan, karena seorang pemimpin itu kan secara tidak langsung diperintahkan untuk memperhatikan maslahah, kebaikan rakyatnya. Wa ayyu maslahatin fi tansibil fasiq imaman. Nah, jadi pertanyaan, kemaslahatan apa yang terdapat dalam penetapan imam fasik tadi, yaitu naqala dzalika Suyuti 'anil Mawardi. Suyuti menukil dari Mawardi, wa fi zamanina lam naqtasir ta'yinul fasiq imaman fi shalah. Di zaman mereka itu tidak ada penetapan imam fasik itu untuk menjadi imam salat gitu. Bal ta'addal amr ila ma huwa a'zam. Jadi
Tidak ada ketika misalnya ketika sudah terjadi imam sholatnya saja sudah fasik, itu tidak sampai di situ gitu. Bal ta'adda al-amru ila ma huwa 'azam. Bahkan masalahnya itu menjadi lebih parah gitu. Fawaliyul amri la yubali fi ta'yinil fasik fi ayyi mansib dini min qada'in aw ifta'in. Maka pemimpin itu tidak memperhatikan, tidak peduli pada penetapan orang fasik pada satu kedudukan agama, yaitu baik sebagai qadi maupun sebagai mufti. Bal wa yusa'id haula'il fusaq, bahkan membantu mereka orang fasik tadi liyartaqu wasail i'lam, agar menguasai media massa. Li'annahum yuftuna an-nasa bima yuridu, karena mereka memberikan fatwa kepada orang manusia, kepada rakyatnya sesuai apa yang mereka inginkan. Fahum lisanuhu an-natiq, maka orang fasik tadi adalah lisan mereka yang berbicara. Ba'u dinahum bid-dunya, mereka menjual agama mereka dengan dunia. Laqad nasiyal hukamu annahum yatasarrafuna niyabatan 'anil ummah. Terkadang para pemimpin lupa bahwa mereka itu adalah sebagai wakil dari umat. Mereka bertindak sebagai wakil untuk umat. Bima huwa aslah laha, mana yang terbaik untuk umat. Wa dhannu annahum yamlikuna al-ummah wa surwataha, dan mereka mengira bahwa mereka adalah memiliki umat dan warisannya. Laqad adumat al-musibatu washtadda al-khatab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesimpulannya adalah kenapa tadi tidak boleh hukumnya menetapkan imam fasik sebagai imam sholat di masjid, sebagai imam rotib, sebagai imam rutin? Karena itu minimal ini tadi, kalau misalnya jamaahnya orang adil semua, orang-orang baik, otomatis sholat di belakang orang fasik itu hukumnya apa tadi? Makruh. Nah, seperti itu. Minimal ini seperti itu, rugi. Jadi seorang pemimpin harus memperhatikan ini. Kemudian contoh yang kedua, al-wakilu la yajuzu lahu an yabi'a bighairi naqdil balad wala an yabi'a nasi'atan wala bighabnin fahishin. Seorang wakil, misalnya ada seorang dijadikan wakil untuk menjual satu barang, tidak boleh menjual barang tersebut bighairi naqdil balad, tidak boleh menjualnya dengan uang luar negeri, atau bukan mata uang dalam negeri. Wala an yabi'a nasi'atan, dan juga wala bighabnin fahish, dan tidak boleh merugikan, lianna tidak ada maslahatnya. Jadi kalau misalnya ada satu barang, misalnya anggaplah HP atau laptop atau barang elektronik, misalnya takdir pemilik barang, misalnya elektronik, barang elektronik, HP dan seterusnya, Malik sahibul mal, misalnya sahibul mal. Kemudian yang jadi wakilnya, yang jadi karyawannya adalah Fajar misalnya. Nah, maka Fajar harus memperhatikan mana yang terbaik gitu. Tidak boleh untung, tidak boleh rugi. Tidak boleh Fajar itu menjual dengan mata uang asing misalnya. Misalnya model satu barang, satu HP misalnya model takdir misalnya 1 juta. Kemudian ketika dijual Fajar dengan mata uang asing, dengan dolar misalnya, mungkin aja misalnya kalau dikonversi jadi rupiah lagi bisa misalnya 900.000 misalnya. Ini otomatis rugi gitu. Nah, atau misalnya dia tidak boleh menjualnya dengan nasiah, dengan bayaran nanti. Nah, misalnya Fajar jual ke orang dengan kredit misalnya, atau nasiah. Nasiah itu
ta'jilus saman, bayar nanti gitu. Jadi kalau misalnya harganya 1 juta, kemudian dia dikasih DP setengah misalnya, jadi 500.000 itu nanti nggak jelas kapan, yang bisa saja pembelinya kabur gitu, berarti rugi dong, takdir, ya kan? Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, yang ketiga, la yajuzu lil muwazzaf an yasta'mila adawatul dairah allati ya'mal fiha, dairah atau idarah ini. Idarah. Tidak boleh bagi seorang pegawai, karyawan, an yasta'mila adawatul idarah, tidak boleh menggunakan peralatan kantor, allati ya'mal fiha, yang dimana tempatnya bekerja, bima ya'udu 'alaiha bitalaf, yang merugikan atau yang mengakibatkan kerusakan barang tersebut. Fala yaj'al ajhizata at-takyif masalan, maka dia tidak boleh mengaktifkan atau menyalakan AC ta'mal fawqa taqatihi, itu bekerja di atas kemampuannya. Misalnya dipaksanya AC-nya nyala non-stop gitu, nggak dimatiin gitu. Wala yad'u hamulatan ala sayyaratil 'ammah, dan dia tidak boleh meletakkan barang bawaannya ala sayyaratil 'ammah, di atas mobil atau di atas mobil umum. Misalnya antum naik bis atau naik naik damri atau naik kereta api misalnya, antum tidak boleh bawa barang banyak-banyak gitu. Nah, di mana barang itu sangat berat. Tuaddi ila itlafiha. Karena apa? Karena itu bisa mengakibatkan kerusakan pada barang tersebut. Li'annahu muwazzafun 'inda ad-daulah. Karena misalnya ada seorang pegawai pemerintah, PNS, dia jadi misalnya dia memanfaatkan fasilitas pemerintah, dan dia misalnya kalau bawa bawa penumpang, seharusnya satu bis damri misalnya, anggaplah bis damri itu, satu bis itu biasanya maksimal itu 50 orang, tapi diterimanya semua masuk sampai 100 orang naik bis, satu bis. Artinya apa? Rusak semua bannya dan seluruh mesinnya gitu, padahal itu milik pemerintah. Itu contoh saja. Wahiyya wakilatun lil ummah. Kenapa? Karena dia sebagai wakil untuk umat. Fayajibu alaihi tasarruf bil aslahi laha. Maka wajib dia bertindak atau melakukan yang terbaik untuk umat tadi. Oke, contoh berikutnya. Anna lid-daulah an tafrida al-uqubatil munasibata ala man adarra bimasalihil muslimin al-ammah, bahwa pemerintah harus mewajibkan hukuman atau menetapkan hukuman yang sesuai bagi siapa yang melakukan kerusakan atau mengganggu kemaslahatan kaum muslimin secara umum, fituruqihim, di jalan-jalan, wa jami'atihim, di kampus-kampus, wa nafasatihim, di toko-toko mereka, mimman yuqalliqul sakinah wa yurawi'ul aminin, dari orang-orang yang mengganggu ketenangan dan membuat ketakutan. Lianna wajib ad-daulah, karena kewajiban pemerintah, an tatasarrafa bil aslahi linnas, bertindak berdasarkan apa yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian contoh yang terakhir adalah la yajuzu lil jam'iyatil khairiyah an tukhalifa syartal mutabarri. Tidak boleh bagi yayasan donasi, yayasan sosial untuk menyelisihi atau menentang syartal mutabarri, syarat dari donatur. Misalnya Fajar punya yayasan sosial, kemudian donaturnya adalah Randy misalnya,
Randy nyumbang 100 juta dengan syarat gitu. Nah, syaratnya 100 juta ini harus dibagikan untuk 100 orang. 100 orang. Maka tidak boleh bagi Fajar 100 juta ini dibagikan untuk 200 orang gitu. Tidak boleh. Jadi kalau Randy donaturnya sebagai donatur mensyaratkan misalnya dia nyumbang 100 juta tapi harus dibagikan untuk 100 orang, maka pihak yayasan tidak boleh melanggar atau menentang syarat tadi. Seperti itu. Wala'an taqatta'a juz'an minal mali alladhi tabarra'a minhu liman dallahum alaihi illa bi'ithnih. Maka tidak boleh bagi yayasan tadi untuk membagi-bagi harta yang sudah didonasikan kecuali dengan izin donasinya, izin donaturnya tadi. Wa idza nassa al-mutabarri, apabila donatur mutabarri idza nassa, apabila sudah menetapkan mensyaratkan anna hadzal mal, bahwa harta ini, barang ini yuwazza'u baina 'ashrati, dibagikan untuk 10 orang, falaysa laha an tuwazzi'ahu baina 20, maka tidak boleh bagi pengurus yayasan itu membagikan harta tersebut untuk 20 orang. Illa idza wafaqa al-mutabarri, kecuali donaturnya tadi sepakat, setuju. Wala adunnu annahu yakfi muwafaqatul mutabarra' lahum dunal mutabarri'. Jadi tidak cukup misalnya kalau yang menjadi mutabarra', yang menjadi penerima donasi tadi sepakat. Tidak cukup seperti itu. Li'annahum wukala anhu yatasarrafuna bima arada. Karena yayasan sosial tadi adalah sebagai wakil dari donatur tadi. Jadi begini, kasus ini begini. Ada namanya mutabarri', kemudian ada namanya muassasah, kemudian ada namanya mutabarra'. Mutabarra' ini apa artinya? Misalnya tadi contoh di situ adalah untuk 10 orang gitu. Untuk 10 orang. Maka yayasan ini harus membagikannya untuk 10 orang juga. Nah, ketika dia ingin misalnya anggaplah ini 10 juta untuk 10 orang. 10 orang. Nah, ketika yayasan ini pengen membagi 10 juta ini untuk 20 orang, maka dia harus minta izin dulu ke sini. Paham ya? Jadi tidak cukup misalnya dia, misalnya ada mutabarri jumlahnya 20 orang. Jumlah mutabarra'nya. Apa mutabarra' tadi? Penerima donasi. Jadi tidak cukup misalnya, ini ada 10 juta, karena jumlah kalian 20 orang, biar adil maka kita bagi-bagi rata gitu, misalnya. Dan mereka sepakat gitu. Penerima donasi sepakat. Nah, apakah boleh seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum setuju. Ya kan? Jadi tidak boleh persetujuannya hanya mereka saja. Karena mereka bukan donaturnya gitu. Paham ya? Oke. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insyaallah pekan depan adalah pertemuan terakhir dan soalnya udah selesai. Jadi modelnya Google Form. Sebanyak 40 soal. Hah? Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.